Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal psikotes untuk matematika dasar. Ada beberapa soal yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, ada soal hitung cepat, kemudian ada soal matematika, soal cerita juga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas dari soal nomor 1. Nomor 1, jadi nomor 1 ini soal aljabar matematika, mudah ya, cuma butuh ketelitian aja. 186 ditambah 98 dikurangi 167 ditambah min. Plus sama min ini kan berarti dia menjadi min ya, jadi positifnya kalah, ini jadi negatif. Min dikalikan min jadinya plus. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 bisa kita tulis gimana? 186 ditambah 98 dikurangi 167. Ini kan jadi negatif ya. 324 positif 120. Nah, kita kerjakan. 186 ditambah 98. Ini boleh kita jumlahkan dengan susun aja, tapi biasanya saya gini, ini kan 98 kan deket sama 100 ya. Biar mudah nanti plus 100 aja. Jadi ini saya tambah 2. Kalau ini ditambah 2 berarti ini dikurang 2 ya, supaya dia nilainya tetap. 98 tambah 2 kan 100. 186 kurangi 2 184. 184 tambah 100 berarti 284 gitu ya. Nah, ini karena tandanya sama berarti kan utang kemudian utang lagi. Jadi ini kita tambahkan aja 167 ditambah 324. Ini kalau kita jumlahkan 11, ini nyimpen 1, 9, ini 4 ya. Karena ini negatif, berarti di sini tandanya negatif. Oke, berarti 248 dikurangi 491 ditambah 120. Biar mudah kita jumlahkan dulu aja ya. Jadi 284 ditambah 120, ini kan 4, ini 0, kemudian 4 ya. Jadi tinggal 404 dikurangi 491. 404 dikurangi 491 karena pengurangan lebih besar berarti kan dia hasilnya pasti negatif. Nah, jawabannya yang negatif itu hanya A sama B. Karena ini 400 ini 400 berarti kan yang mungkin yang B ya. Berarti negatif 87. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tentukan hasil dari 76 kuadrat dikurangi 79 dikalikan 73 dikurangi 3 adalah. Nah, ini kalau misalkan kita hitung manual, tentu kan angkanya besar ya, karena kan 76 kuadrat. 76 kali 76 kan besar angkanya. Oke, kita tulis terlebih dahulu ya untuk soal nomor 2. 76 kuadrat dikurangi 79 dikalikan 73 dikurangi 3. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia angkanya hampir sama ya. Ini 76, ini 79, ini 73. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 76 kuadrat dikurangi 79 kita ubah menjadi 76. 79 itu kan sama aja dengan 76 ditambah 3. Sedangkan 73 itu sama aja dengan 76 dikurangi 3. Ya kan ya, baru dikurangi 3. Nah, ingat kalau misalkan ada A plus B dikalikan A min B itu kan sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat ya sifat ini ya. Jadi ini sama aja dengan 76 kuadrat dikurangi, ini kan A plus B dikalikan A min B. Jadinya kan ini ya, A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya kan 76 kuadrat min B kuadrat, B-nya 3 kuadrat itu 9, baru dikurangi 3. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kurungnya kita keluarkan, jadinya kan 76 kuadrat dikurangi 76 kuadrat. Ini min ketemu min kan plus, jadi plus 9 dikurangi 3. Nah, ini kan dia habis ya. 9 kurangi 3 berapa? 6. Gitu ya. Jawabannya berarti yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 3. 3,5 dibagi 2/5 dikurangi 2,5 dikalikan 3 ditambah 2% adalah. Nah, ini sama aljabar matematika juga, berarti kan di sini ada pembagian, ada perkalian, itu kan harus
kita dahulukan ya. Jadi pakai sistem kata baku, kali bagi tambah kurang. Nah ingat, untuk perkalian sama pembagian itu dia setara, jadi nanti kita kerjakan dari yang depan dulu. Nah jadi ini ya, 3,5. 3,5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Berarti bisa kita tulis menjadi 7/2. Pembagian, ini kan kita kurang gini ya. Nah ini juga pembagian, ini bisa kita ubah menjadi perkalian, tapi dia dibalik. 2/5 kalau dibalik menjadi 5/2 gitu. Dikurangi sama 2,5 dikalikan 3 itu kan 7,5 ya. Nah ditambah 2%. 2% berarti kan 2/100. 2/100 itu sama aja dengan 0,02 gitu ya. Ini kita kalikan aja. 7 kali 5 kan 35 ya, berarti 35/4 dikurangi 7,5 ditambah 0,02. Nah 35 dibagi 4 berapa? Kita bagi 35 dibagi 4. Nah sehingga bisa kita tulis menjadi 8,75 dikurangi 7,5 ditambah 0,0. 7,5 itu kan sama aja dengan 7,50 ya kan. 8 kurangi 7 kan 1, 75 kurangi 50 kan 25, berarti 1,25 ditambah 0,02 gitu. Jadinya berapa kalau kita jumlahkan? Yaitu 1,27. Oke, 1,27 jawabannya yang C. Nomor 4, 36 adalah 16,67% dari bilangan titik-titik. Nah, 16,67% itu setara dengan apa sih? Teman-teman ingat ya, kalau untuk bentuk pecahan itu kan dimulai dari 1/6, kemudian ada 2/6, kemudian ada 3/6, kemudian ada 4/6, kemudian ada 5/6, ada 6/6. Nah ini harus hafal, 6/6 kan sama aja dengan 1, sedangkan 3/6 itu sama aja dengan setengah. Setengah itu kan 0,5 ya, atau bisa ditulis dengan 50%. Yang lainnya ini harus dihafalkan supaya nanti menunjang untuk mengerjakan lebih cepat gitu ya. 2/6 ini kan bisa diperkecil menjadi 1/3, sedangkan 4/6 ini kalau diperkecil menjadi 2/3. Nah 1/6 itu sama aja dengan 0,16667 gitu ya, atau kalau diubah ke persen sama aja dengan 16,67%. Sedangkan 1/3 itu sama aja dengan 0,333 dan seterusnya, atau sama aja dengan 33,33% gitu. Nah 2/3 0,667 atau sama aja dengan 66,67%. Sedangkan 5/6 itu sama aja dengan 0,8333 dan seterusnya, atau sama aja dengan 83,33% gitu ya. Nah kalau untuk pecahan ini, kalau misalkan hafal lebih bagus ya. Ini kan dia meningkat jadi 16, 33, 50, 66, 831 gitu ya urutannya. Oke, kalau di soal nomor 4, 16,67%. Berarti kan 16,67% itu setara dengan 1/6 ya. Kalau dia setara dengan 1/6 berarti untuk soal nomor 4 itu kan sama aja dengan 36 adalah 16,67%. Ini diubah menjadi 1/6 ya. 1/6 dari apa? Kita hitung atau kita tulis A di sini ya. Nah, berarti A-nya berapa? Tinggal pindah ruas aja kita kalikan ya. 36 dikalikan 6. 1/6. Gitu. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, hasil dari 4 tahun ditambah 3 abad dikurangi 2 window sama dengan titik-titik tahun. Ini untuk satuan waktu, harus hafal juga. 1 abad, ya, 1 abad itu kan sama aja dengan 100 tahun. Sedangkan 1 window itu sama aja dengan 8 tahun. Jadi kalau untuk 4 tahun ditambah 3 abad dikurangi 2 window sama dengan titik-titik tahun, berapa tahun gitu kan. Tahun kan berarti kan tetap ya, jadi 4 ditambah 3 abad. 1 abad 100 tahun, berarti 3 dikalikan sama 100
dikurangi 2 windu. Windu itu sama aja dengan 8 tahun, berarti 2 kalikan 8. Udah, tinggal kita kerjakan aja. Jadi 4 ditambah 3 kalikan 100 yaitu 300 dikurangi 16. 288. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 6, hasil dari 7,5 lusin dikurangi 5 kodi ditambah 2 gros sama dengan titik-titik buah. Nah, kita harus ubah juga nih. 1 lusin. 1 lusin itu berapa buah? 1 lusin sama aja dengan 12 buah. Kemudian ada 1 kodi. 1 kodi itu sama aja dengan 20 buah. Kemudian ada lagi 1 gros. 1 gros itu sama aja dengan 12 lusin atau setara dengan 144 buah gitu ya, karena 12 kali 12 144. Nah, kemudian untuk soal nomor 6 ya, 7,5 lusin berarti 7,5 lusin dikurangi 5 kodi ditambah 2 gros sama dengan titik-titik buah gitu ya, kita konversi. 1 lusin itu 12 buah berarti 7,5 dikalikan 12 dikurangi 1 kodi 20 buah berarti 5 dikalikan 20 ditambah 2 gros. 1 gros 144 buah berarti dikalikan 144 sama dengan berapa? Kita kalikan aja. 7,5 dikalikan 12. 90 dikurangi 100 ditambah 288. Jadi sama dengan 278. Gitu ya. Karena kan 90 kurangi 100 kan negatif 10. Berarti 288 dikurangi 10 yaitu 278. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7, 0,6 km ditambah 800 dekameter ditambah 3/4 hektometer sama dengan titik-titik meter. Jadi harus kita konversi ke meter semua ya. Untuk soal nomor 7, kita kan harus hafal nih urutannya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Gitu. Ya, jadi kalau semuanya diubah ke meter, kilo ke meter itu kan turunnya 1, 2, 3. Kalau turun 3 berarti dikalikan 1000. Karena setiap turun 1 ini kalinya 10. Kali 10, kali 10, kali 10 gitu ya. Oke, untuk soal nomor 7 itu 0,6 kilometer ditambah 800 dekameter ditambah 3/4 hektometer. Sama dengan kita ubah semua ke meter karena yang diminta dalam meter. Kilo ke meter kan turunnya 3, 1, 2, 3 berarti dikalikan 1000 gitu. Ditambah 800 dekameter ke meter itu kan turunnya 1 berarti dikalikan 10. Ditambah 3/4 hektometer ke meter itu kan 1, 2 turun 2 berarti dikalikan 100. Oke, 0,6 dikalikan 1000. Ini nolnya kita coret ya. Jadi tinggal 6 dikalikan 100 yaitu 600. Ditambah 800 kalikan 10 yaitu 8000. Ditambah ini 100 dibagi 4. 100 bagi 4 itu kan 25 ya. 3 kali 25 yaitu 75. Nah, sekarang kita jumlahkan aja. 8000 tambah 600 tambah 75. Berarti 8675. Gitu, jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 8. 3 ton dikurangi 10 kuintal ditambah 200 hektogram sama dengan berapa ons gitu ya. Nah, sama nih harus bisa mengkonversi juga. 1 ton itu berapa kilo sih? Ya. Jadi untuk soal nomor 8 kita harus hafal juga 1 ton itu sama aja dengan 1000 kilo. 1000 kilo. Kemudian 1 kuintal itu sama ada dengan 100 kilo. Nah, sedangkan 1 kilo itu sama aja dengan 10 ons ya. 1 kilo itu 10 ons. Berarti kalau yang diminta ini dalam ons, jadi 1 ton itu berapa ons?
1000 dikalikan 10 ya, berarti 10.000 ons. Sedangkan 1 kuintal itu kan 100 kilo. Kalau dijadikan ons, 100 kalikan 10 berarti 1000 ons. Tuh. Nah ya, untuk soal nomor 8 berarti 3 ton dikurangi 10 kuintal ditambah 200 hektogram sama dengan berapa ons? Ya, 3 ton, ton ke ons berarti kan 10.000, berarti 3 kali 10.000 dikurangi 10 dikalikan 1 kuintal itu 1000 ons, kalikan 1000 ditambah 200 hektogram. Hektogram itu sama aja dengan berapa ons sih? Ingat ya, tadi kan urutannya itu kan kilometer, hektometer gitu kan berlaku sama untuk kilogram, hektogram, dekagram berarti gram, gram, sentigram, miligram ya. Nah, untuk 1 kilo itu kan 10 ons. Kalau 1 kilo ke hekto itu kan dia turun 1 ya. Berarti dengan kata lain 1 kilo itu sama aja dengan 10 hektogram. Ya enggak? Karena kan kilo ke hekto itu turun 1. 1 kilo itu 10 hektogram, sedangkan 1 kilo itu 10 on. Berarti dengan kata lain 10 hektogram itu setara dengan 10 ons. Dengan kata lain 1 hektogram sama aja dengan 1 ons gitu ya. Jadi 1 hektogram sama aja dengan 1 ons. Berarti ini tetap dong ya, kalau diubah ke ons berarti 200. Udah, tinggal kita jumlahkan aja. 3 kalikan 10.000 berarti kan 30.000 dikurangi 1000 kalikan 10 berarti 10.000 ditambah 200. 30.000 kurangi 10.000 20.000 tambah 200 berarti 20.200. Oke, 20.200 jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Dinda memiliki kelereng sebanyak 180 butir. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada rekannya. Dayat memperoleh 1/5 kelereng, Udin memperoleh 4/9 kelereng, dan sisanya diberikan kepada Bagus. Berapakah total kelereng yang diterima Bagus? Nah, kita kerjakan ya satu persatu yang diketahui. Jadi Dinda itu memiliki 180 kelereng. Diberikan ke Dayat, jadi Dayat itu diberi 1/5, jadi 1/5 dari totalnya ini nih ada 180 butir ya. Berarti kan tinggal kita hitung aja nih 1/5 kalikan 180 yaitu 36 ya, 36. Sedangkan ini 49, ini Udin, diberikan ke Udin itu 4/9, berarti 4/9 dikalikan 180 sama dengan 18 bagi 9 kan 2 ya, berarti 20 kalikan 4 berarti 80. Kemudian sisanya diberikan kepada Bagus, berarti berapa yang diterima Bagus? Ini kita jumlahkan dulu nih. Ini kalau ditotalkan itu kan 6, ini 11, 116 ya. Nah, jadi yang diberikan kepada Bagus yaitu sisanya ada 180 dikurangi tadi 116. 180 dikurangi 116 itu berapa? 64. Nah, gitu. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10, Andi menabung setiap hari dari sisa uang jajan sekolahnya selama 50 hari sebesar 3.000. Ia mempunyai keinginan untuk membeli tas harga 80.000 dengan diskon 10%. Berapakah sisa uang tabungan Andi? Nah, jadi Andi ini menabungnya berapa nih? Dia menabung selama 50 hari, setiap harinya itu 3.000. Berarti tabungannya berapa? Tabungannya yaitu 50 dikalikan sama 3.000. 5 kalikan 3 kan 15 ya, nolnya 4 berarti 150.000. Kemudian dia membeli tas seharga 80.000 dengan diskon 10%, berarti dikurangi 10% dari harga aslinya tas. Ya enggak, harga aslinya tas kan 80.000 kan. Nah, ini kan nolnya bisa dicoret, jadi tinggal 8.000. Jadi harga tasnya itu 80.000, diskon 10% itu 8.000. 80.000 dikurangi 8.000 berapa? 72.000.
Ini harga tas yang dibayar. Kemudian yang ditanyakan adalah sisanya. Sisanya berarti kan 150.000 dikurangi sama 72.000. 78.000. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk soal nomor 11 dan seterusnya kita ketemu di video selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.